Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini atas anugerah Tuhan kita diberikan satu kehidupan yang baru. Maka kita patut untuk mengucap syukur padanya karena anugerahnya, rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Sebentar kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, memelihara, menuntun kehidupan kami hari demi hari. Dan pagi hari ini Engkau limpahkan kepada kami satu anugerah yang baru, pertolongan yang baru, yang memimpin menuntun segala perjalanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami semua, berikan pengertian, berikan pencerahan agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati dan menjadi satu tuntunan kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami yang lemah terbatas, Tuhan memberikan segala apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 4 ayat ke-25 hingga ke-32. Efesus pasal 4 ayat ke-25 hingga ke-32, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia dari setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hati yang gembira. Hati yang gembira. Dalam sebuah perjalanan di tengah padatnya lalu lintas, terjadi sebuah kecelakaan antara sebuah bus dengan sebuah taksi, di mana supir taksi itu mengendarai mobilnya dengan sedemikian sembrono. Dia ngebut, dia ugal-ugalan supaya dia dapat mencapai tujuan dengan cepat, dengan harapan dia memperoleh pemasukan yang lebih banyak. Dia tidak mempedulikan akan sekitar lalu lintas yang dilalui. Sehingga ketika dia ngebut, ketika dia ugal-ugalan itu, dia menyerempet sebuah bus dan kemudian terjadi kecelakaan yang membuat kemacetan. Maka segera turun supir bus itu dan mendekati supir taksi tersebut. Yang kebanyakan kita lihat adalah tentu kemudian akan terjadi umpatan, caci maki, kemarahan, bahkan pertengkaran antara supir bus
dan supir taksi. Supir bus bisa menyalahkan, kamu sembrono, kamu ugal-ugalan, kamu ngebut, kamu nabrak bus saya. Dan ada umpatan, ada caci maki yang bisa keluar dari supir bus itu. Sebaliknya, supir taksi pun punya alasan, aku buru-buru. Dan seringkali yang terjadi adalah yang salah, yang lebih galak. Yang salah membela diri dengan menyalahkan yang lain. Menyalahkan keadaan, menyalahkan bus itu sendiri. Dan itu yang seringkali kita lihat ketika sebuah kecelakaan terjadi. Saling menyalahkan, saya yang benar. Sehingga terjadi pertengkaran, caci maki, umpatan, perkataan kotor, perkelahian bahkan. Tapi yang menarik, ketika supir bus ini turun, dia mendekati supir taksi ini, dia dengan wajah yang tenang, dengan wajah yang tersenyum. Bahkan kemudian ketika semakin dekat dengan supir taksi ini, mengetuk jendela dan supir taksi itu menurunkan kaca jendela. Ketika melihat supir bus itu dengan wajah yang tersenyum dan kemudian berkata yang lembut, hati-hati Pak. Dalam perjalanan, supir taksi itu justru kemudian dia merasa bersalah ketika melihat bahwa supir bus itu begitu ramah kepada dia. Tidak marah, tidak mencaci maki. Seketika itu juga supir taksi merasa, saya bersalah. Memang akulah yang sembrono. Memang akulah yang ngebut dan ugal-ugalan. Supir taksi itu kemudian melambaikan tangan, ya Pak, maaf Pak, saya salah. Kemudian supir bus itu mengatakan, hati-hati di jalan, silakan lanjutkan perjalanan. Supir taksi itu kemudian sambil menutup jendela, melambaikan tangannya dan sambil mengatakan, maaf Pak, terima kasih. Dan kemudian supir taksi itu segera melanjutkan perjalanannya. Ketegangan pun reda, perkelahian pun tidak terjadi, umpatan, pertengkaran pun tidak terjadi, karena adanya senyuman yang manis, yang boleh meredakan ketegangan di antara dua supir yang mengalami pertikaian ataupun kecelakaan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Passenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita perlu menyadari bahwa senyum itu mempunyai dampak yang luar biasa menakjubkan bagi kinerja otak kita. Ketika kita melihat seorang yang tersenyum dan ramah kepada kita, maka kita merasakan satu kedamaian, kita merasakan satu kenyamanan. Sebelumnya otak kita tegang, otak kita kemudian sedang mengalami berkecamuk, entah itu marah, entah itu kecewa, entah itu segala sesuatu yang tidak memuaskan hati. Tetapi ketika melihat senyuman orang lain, maka ketegangan itu akan reda. Senyuman membawa pengaruh yang baik bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri, sehingga kita merasakan ketenangan dan kenyamanan. Sebaliknya, emosi juga mempengaruhi diri kita dan orang lain. Ketika kita marah, ketika kita sedang murka, ketika kita sedang tidak baik situasi jiwa dan emosi kita, bukan saja diri kita yang marah, tetapi lingkungan sekitar kita pun akan merasakan dampak dari emosi yang negatif. Suasana menjadi tegang, suasana menjadi mencekam, dan kemudian amarah pun juga akan timbul di hati orang yang lain.
Itulah yang terjadi ketika kecelakaan terjadi. Orang yang sebelumnya tenang, orang yang sebelumnya dengan mengendarai mobil dengan baik-baik saja, ketika satu kecelakaan terjadi, dan kemudian yang datang adalah orang yang berwajah murka dan marah, maka kita pun yang benar juga menjadi marah. Dan pertikaian, pertengkaran pun itu terjadi. Karena itu Paulus berikan nasihat kepada jemaat di Efesus dan juga setiap kita orang-orang Kristen yang sudah menerima pengampunan dari Yesus Kristus, yang sudah menerima kebaikan demi kebaikan dari Yesus Kristus, yang terima kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita diajarkan di dalam ayat ke-31 dan 32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Dibuang di antara kita semua, orang-orang Kristen. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Demikian juga kejahatan. Janganlah ada di dalam kehidupan kita. Janganlah ada di dalam pikiran kita. Janganlah ada dalam perkataan dan tindakan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, inilah yang diajarkan oleh Paulus dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita tahu kita hidup di tengah zaman dunia di mana kita mudah sekali diperhadapkan situasi di mana ketegangan itu ada. Pertikaian, konflik itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan bagaimana respon kita? Bagaimana sikap dan tanggapan kita ketika kita mengalami kepahitan, kegeraman, kemarahan, ketegangan yang kita hadapi? Paulus mengingatkan kepada kita untuk bersikap ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, ada senyum di sana, sehingga meredakan ketegangan baik diri sendiri ataupun sesama kita. Satu pagi, seorang ibu terkejut ketika dia mendengar sebuah vas itu jatuh dan pecah. Dia mendatangi ruang tamu dan dilihatnya anak yang dikasihinya itu memecahkan vas kesayangannya. Ibu ini seketika dia merasa jengkel, dia merasa marah, dia merasa kecewa. Itu vas kesayangan saya. Tapi ketika dia mengingat, ketika kepahitan, ketegangan, kemarahan itu dirasakan, harus dibuang dan diganti dengan keramahan, kasih mesra, dan saling mengampuni. Melihat itu, vas yang pecah dan anak yang dikasihnya itu ketakutan. Dia merasa bahwa mama mesti akan marah, mama mesti akan memaki-maki saya, mama mesti akan menghukum saya. Anak itu ketakutan karena dia sadar dia sudah berbuat salah, memecahkan vas dari mamanya. Tetapi ketika sang anak melihat mamanya tersenyum dan mengatakan, lain kali hati-hati ya nak ya, jangan kamu berlaku sembrono sehingga dapat memecahkan vas ini. Bertindaklah berhati-hati. Anak itu senang, anak itu bahagia ketika dilihatnya mama itu tersenyum kepada dia.
dan berkata yang ramah, yang lembut, yang penuh kasih mesra, dan berikan pengampunan kepada dia. Pagi hari ada godaan, ketegangan, kemarahan, kepahitan. Tetapi ketika sang ibu itu merespon dengan kasih mesra, senyuman yang manis, tegangan itu menjadi hilang dan reda. Dan sepanjang hari itu dilalui dengan sang anak dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika sang ibu itu menjadi marah dan mencaci maki anak itu. Tentu sepanjang hari itu suasana rumah tidaklah nyaman. Suasana rumah terasa tegang dan panas. Karena itulah Paulus menasihatkan kepada kita semua untuk membuang semua kegeraman, kemarahan, kepahitan, dan menggantinya dengan senyuman, ramah tamah, kasih mesra, dan saling mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ketika kemarahan, ketegangan, kepahitan mengancam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, baiklah kita mengingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Senyum yang manis memberikan kelegaan dan ketenangan. Maka kita yang sanggup merespon dengan hati yang gembira, dengan senyum yang manis, maka kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami damai sejahtera di tengah berbagai situasi yang tidak kita harapkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur hari ini kami belajar bahwa senyum yang manis, hati yang gembira adalah obat yang manjur ketika kegeraman, kemarahan, kepahitan, ketegangan kami alami di tengah kehidupan bersama dengan sesama. Tuhan ajarkan untuk kami bersikap ramah, kami bersikap penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ada senyum yang manis, ada hati yang gembira yang akan meredakan ketegangan baik diri sendiri ataupun sesama kami. Sehingga sukacita dan damai sejahtera itu terus mengalir dalam kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini, setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa pagi hari ini, Tuhan tolong kami semua dalam segala usaha pekerjaan kami, baik di tengah keluarga, di tengah tempat kami bekerja, belajar ataupun lingkungan kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Tuhan lindungi, jagai kami, sehingga di tengah ketegangan ataupun kemarahan, kepahitan yang kami alami hari ini, kami tetap dapat bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni di dalam komunitas-komunitas di mana Tuhan tempatkan kami, sehingga kami tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan, akan pulihkan, berikan kami pemeliharaan, boleh perawatan, pengobatan, bahkan perhatian kasih dari setiap anggota keluarga, sobat kami, itu mendatangkan kesembuhan. Hari demi hari kami percaya Engkau tabib kami yang ajaib, sanggup melakukan mujizat kesembuhan
bagi kami yang berseru kepadamu, bagi kami yang bergumul, berbeban berat dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, relasi antar anggota keluarga, kecukupan di tengah keluarga, bahkan situasi keuangan yang sulit di masa-masa sekarang ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkati kami, tolong kami, sehingga dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, Tuhan berikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami sanggup menanggungnya. Berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang belajar, Tuhan terus berikan semangat, ketekunan, kerajinan untuk mereka dapat belajar, dibekali oleh berbagai ilmu, pengetahuan, keterampilan, keahlian yang membekali untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan akan berikan pertolongan, setiap pembelajaran semua dapat berhasil, berjalan dengan baik, dan membekali anak cucu kami untuk satu depan yang penuh dengan damai sejahtera, kebaikan yang Tuhan karuniakan. Berdoa, ya Tuhan, untuk setiap orang tua kami atau kakek nenek kami di tengah segala keterbatasan karena usia yang lanjut, tapi bila manusia batiniah kami terus bertumbuh makin kuat, tetap setia kepada Yesus Kristus, tetap mengalami sukacita damai sejahtera di dalam segala keterbatasan, karena Tuhan yang peliharakan orang tua kami, kakek nenek kami, hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ada kesehatan, ada penghiburan yang Tuhan limpahkan. Kami serahkan ya Tuhan untuk segenap gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati segenap jemaat boleh bertumbuh menjadi satu anggota tubuh Kristus yang saling menghiburkan ketika ketegangan terjadi, pertikaian, kepahitan, kegeraman itu dialami. Kami membuangnya dan menggantinya dengan keramah tamahan, kasih mesra, dan saling mengampuni. Sehingga melalui gereja-gereja Tuhan yang ada, setiap kami jemaat Tuhan sebagai satu anggota tubuh Kristus dibangun semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan hari demi hari. Kami menyatakan buah roh kepada sesama kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah, senantiasa mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawab mengelola sumber daya, menjalankan proyek-proyek pembangunan dan pengambilan keputusan untuk memberikan keamanan, kedamaian, kenyamanan di tengah masyarakat. Tuhan yang memberikan pertolongan, dan setiap kami masyarakat Indonesia yang majemuk, yang berbeda ini, kami saling menghormati, saling menghargai segala perbedaan, memiliki sikap toleransi, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ikat kami dengan kasih yang saling memperlengkapi, menyempurnakan, sehingga bangsa dan negara kami Indonesia ini terus maju menjadi negara yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita anak-anak Tuhan, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang membawa damai, yang membawa kebaikan, yang membawa pemulihan kepada setiap sesama di lingkungan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ketika ketegangan, pertikaian, kegeraman, kepahitan itu mengancam kehidupan kita, ingatlah akan kasih Tuhan yang besar yang sudah kita terima. Kita belajar untuk tetap ramah,
tetap penuh kasih mesra, tetap dapat menampilkan senyum yang manis. Karena itu semua akan meredakan ketegangan kita, baik diri kita dan sesama kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.